Pagi semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Ketemu lagi dengan Ibu di mata kuliah ini, keperawatan menjelang ajalan paliatif di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini, Ibu akan membahas topik pengantar kita untuk mata kuliah ini sebelum kalian memasuki topik-topik yang lebih mendalam di perawatan paliatif ya. Kita langsung masuk ke slide ya. Oke, ini dia palliative care in nursing. Ini adalah learning outcome yang Ibu harapkan dapat kalian capai di pertemuan kita pada mata kuliah ini ya, dari mampu memahami konsep perawatan paliatif sampai nanti kalian mampu menyusun tinjauan literatur dari berbagai artikel-artikel penelitian tentang perawatan paliatif. Oke, ini gambar pertama yang ingin Ibu, sebenarnya kalau kita interaksi langsung, Ibu ingin menanyakan bagaimana pendapat kalian tentang gambar ini, ya. Jadinya Ibu yang menjelaskan ya, nggak apa-apa ya. Jadi di gambar ini, saya yakin kalian juga mulai berimajinasi dan mulai memikirkan gambar ini tuh menceritakan tentang apa ya, karena kan biasanya picture tells everything ya. Jadi di gambar ini bisa kita lihat bagaimana ekspresi si pasien, yaitu nenek yang sudah sangat lanjut usianya, itu tersenyum bahagia melihat si perawat ya. Seolah-olah dia bisa merasakan kasih dan caring si perawat yang membuat dia merasa nyaman, sehingga muncul senyum dan mata yang sangat-sangat pandangan yang sangat ikhlas gitu, atau pandangan yang sangat bahagia melihat si perawat ya. Jadi satu gambar ini sebenarnya bisa mewakili seluruh presentasi saya ya hari ini tentang perawatan paliatif. Karena di perawatan paliatif inilah yang menjadi goals kita, di mana kita berharap pasien kita yang sudah memasuki tahap akhir atau menjelang ajal ya dengan penyakit terminal tadi bisa menunjukkan ekspresi yang seperti ini gitu ya. Jadi dia terlihat sangat bahagia, sangat ikhlas sebelum dia menuju akhir kehidupannya. Ya, itu adalah goals kita atau tujuan kita pada perawatan paliatif. Bagaimana pasien kita itu bisa merasa damai, merasa ikhlas ya, kemudian merasa bermartabat dan bahagia saat menjelang akhir kehidupannya. Nah, jadi ini goals kita. Bagaimana kita bisa memberikan perawatan yang optimal, sehingga si pasien bisa merasakan kasih dan caring yang kita berikan, dan dia pun menunjukkan ekspresi yang luar biasa seperti ini di akhir kehidupannya dia. Ya, dan kita tidak hanya mengharapkan si pasien saja, tapi juga seluruh keluarga bisa ikhlas menerima kepergian pasien. Gitu ya. Jadi satu gambar ini mewakili apa sih yang namanya perawatan paliatif itu. Oke, sekarang kita masuk ke teorinya. Ya, apa sih perawatan paliatif? Perawatan paliatif itu merupakan suatu pendekatan perawatan khusus yang diberikan kepada pasien dengan penyakit serius atau kita kenal dengan life-threatening illness, atau penyakit yang mengancam kehidupan. Ya, untuk tujuannya tentunya untuk mengoptimalisasi kualitas kehidupan pasien serta si keluarga. Jadi bukan cuma pasien tapi juga keluarga. Karena saat seseorang yang tentunya punya keluarga terdekat itu didiagnosis suatu penyakit life-threatening illness tadi, yang berduka tidak hanya si pasien tapi juga keluarga ya. Bayangkan sangat kaget pastinya orang-orang terdekatnya saat mengetahui rekannya itu menderita kanker atau menderita penyakit lain yang kita ketahui belum ada obatnya, dan secara epidemiologi dan prevalensi itu prognosis penyakitnya cenderung memburuk dan bisa mempercepat pasien itu menuju kematian seperti itu ya. Jadi itu tidaklah mudah sebenarnya untuk si pasien maupun si keluarga. Oleh karena itu sangat penting kita melihat kualitas kehidupan dari pasien itu sendiri dan juga keluarga. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalisasi kualitas kehidupan pasien? Tentunya dengan cara berikut ya, yang kita bisa prioritaskan, yaitu dengan mengantisipasi, merawat, dan mencegah terjadinya penderitaan pada si pasien, baik dari segi fisik, psikososial, emosional, maupun kebutuhan spiritual pasien. Ya, itu yang kita berusaha untuk benar-benar manage ya, atau atur supaya pasien tidak mengalami penderitaan secara fisik. Salah satunya yang paling sering muncul pada kondisi-kondisi penyakit terminal itu adalah nyeri ya. Pasien dengan cancer pain atau nyeri akibat penyakit kanker itu nyerinya luar biasa ya, bisa skalanya kebanyakan itu skalanya pada masuk kategori berat, dan itu munculnya tidak bisa kita prediksi ya, bisa tiba-tiba dengan jangka waktu yang cukup panjang gitu ya.
itu yang kita harapkan tidak terjadi pada pasien. Jadi prioritas pertama untuk mencegah penderitaan fisik pasien adalah pasien dengan life-threatening illness kita usahakan bisa bebas nyeri atau tidak mengalami nyeri. Ya, dan salah satu obat yang paling sering diberikan secara medis itu adalah morfin ya. Morfin itu kita kenal sebagai salah satu narkotika ya atau obat-obatan terlarang. Tapi jika digunakan pada pasien-pasien dengan life-threatening illness, contohnya pada pasien dengan cancer pain atau nyeri kanker, itu dilegalkan ya karena dia mengkonsumsi morfin itu justru untuk membuat dia lebih tenang dan supaya nyerinya itu tidak dirasakan gitu. Karena menjadi prioritas kita adalah itu tadi ya mencegah terjadinya penderitaan pada pasien. Kemudian secara psikososial, bagaimana kita lihat hubungannya dengan keluarga, keluarga harus memberi support, termasuk orang-orang terdekat, sahabat, dan yang lainnya, kita harus juga bisa libatkan ya, jangan sampai orang-orang terdekat ternyata justru membuat pasien merasa lebih depressed. Kemudian secara emosional kita juga lihat dan perhatikan, jangan sampai membuat emosi pasien itu justru meledak-ledak ya. Jadi kita harus mampu menggunakan teknik komunikasi yang baik untuk mengatur emosi pasien. Termasuk juga kebutuhan secara spiritual. Bagaimana kita bisa memfasilitasi kebutuhan spiritual pasien sesuai dengan apa yang diyakini oleh pasien ya. Nah, perawatan paliatif itu sendiri dimulainya sejak awal ya, bukan sejak pasiennya itu baru mau di kemoterapi atau setelah kemoterapi atau setelah kondisi pasien itu benar-benar menurun, tidak ya. Kalau zaman dulu mungkin iya ya, tapi kalau sekarang perawatan paliatif justru dimulai sejak awal ditegakkannya diagnosis medis. Karena apa? Karena seseorang yang didiagnosis medis penyakit life-threatening illness ini, seperti misalkan kanker, itu sudah bukan hal yang hal yang tidak diketahui lagi ya. Itu semua orang sudah tahu kanker itu adalah penyakit yang benar-benar mengancam nyawa ya, yang belum ada obatnya gitu. Paling kita hanya melakukan tindakan-tindakan yang memperpanjang kehidupan, tapi sangat sulit sebenarnya disembuhkan ya, apalagi kalau misalkan deteksinya tidak dini atau sudah masuk ke stadium-stadium akhir. Karena itu, perawatan paliatif ini dimulai sejak awal gitu, karena kita akan memperlakukan pasien dan keluarga dengan kondisi life-threatening illness ini agak berbeda ya. Jadi kita sudah mulai melibatkan multidisiplin ilmu, kemudian cara kita berkomunikasi dan penjelasan itu akan lebih spesial ya dalam tanda kutip untuk pasien-pasien dengan life-threatening illness ini. Karena itu dia sudah bisa mulai kita terapkan perawatan paliatif dari sejak awal ditegakkannya diagnosis ya. Kemudian perawatan paliatif ini melibatkan multidisiplin ilmu. Jadi tidak ada yang namanya Superman di sini ya. Superman itu kan dia sendiri bisa ngelawan penjahat, bisa membahas kejahatan itu sendiri, nggak perlu orang lain kan gitu ya. Tapi kalau perawatan paliatif tidak bisa, tidak ada Superman di sini. Yang ada adalah super team. Bagaimana kita menciptakan tim yang solid di situ untuk memberikan perawatan yang optimal kepada pasien dengan life-threatening illness ini. Ya, baik itu kita melibatkan dokter untuk meresepkan obat-obat yang diperlukan oleh pasien ya, yang tadi misalkan obat-obat morfin contohnya untuk pereda nyeri pasien. Kemudian termasuk juga terapi-terapi lainnya untuk meminimalisir efek samping dari pengobatan, contohnya efek samping kemoterapi ya. Kemudian perawat tentunya ya, ini punya andil besar dalam perawatan paliatif seperti manage tim itu biasanya perawat ya, meng-hire siapa saja yang perlu dilibatkan, kemudian memanage kasusnya pasien, tentunya sebagai caregiver, itu perawat memiliki peranan penting ya. Kemudian apoteker yang memberikan obat, kemudian ahli gizi tentunya, karena pasien-pasien dengan life-threatening illness ini biasanya memang bermasalah dari segi nutrisinya, kita perlu kolaborasi dengan ahli gizi supaya gizi pasien juga tetap terjaga. Kemudian pekerja sosial, ya, pekerja sosial dalam hal ini tuh sekarang banyak ya ada pekerja sosial yang membantu pasien, karena pasien-pasien dengan perawatan paliatif ya, misalkan dengan kanker itu tidak bisa dirawat hanya di saat di awal pengobatan ya, tidak bisa dirawat hanya di puskesmas atau rumah sakit tipe C atau tipe B. Biasanya rumah sakitnya harus rumah sakit rujukan yang memang merawat pasien-pasien dengan life-threatening illness ini, contohnya pasien kanker gitu ya. Jadi pekerja sosial ini biasanya membantu di sana untuk mencarikan yayasan atau bantuan dana atau bantuan untuk tempat tinggal ataupun memberi bantuan-bantuan lainnya yang diperlukan
oleh pasien maupun keluarga selama dalam perawatan, ya. Ini pekerja-pekerja sosial atau volunteer itu sekarang sudah banyak gitu, dan biasanya mereka akan ikut berkolaborasi dalam tim perawatan paliatif. Kemudian pemuka agama serta guru spiritual sesuai dengan keyakinan dari si pasien dan keluarga itu juga bisa kita libatkan ya. Apalagi pada kondisi-kondisi yang memang sudah terminal, keluarga kita bisa tawarkan apakah mau difasilitasi untuk pemuka agama atau guru spiritual yang memang biasanya diajak join di rumah sakit tertentu ya, untuk bisa diberikan seperti siraman-siraman rohani supaya pasien bisa merasa lebih tenang gitu ya. Jangan salah, aspek spiritual ini biasanya sangat berpengaruh juga ya, bahkan bisa berdampak atau berpengaruh secara fisik pada perkembangan penyakit pasien gitu ya. Jadi kita perlu kolaboratif tim. Dan terakhir yang yang memegang peranan paling penting juga di sini adalah keluarga. Jangan sampai keluarga itu justru menjadi stresor tersendiri untuk si pasien. Nah, disinilah tantangan kita sebagai tenaga kesehatan untuk bisa berkomunikasi dengan baik supaya keluarga dapat menunjukkan perannya, menunjukkan partisipasinya, supportnya kepada pasien ya, supaya pasien bisa benar-benar nyaman dalam perawatan paliatif ini gitu. Jangan sampai ternyata keluarga yang menjadi stresor, keluarga terkesan melihat pasien itu sebagai sebagai beban di keluarga, atau keluarga menunjukkan perasaan atau ekspresi yang uh, menyebabkan pasien itu menjadi stres gitu ya, atau keluarga itu menunjukkan ketegangan tertentu atau perasaan cemas, sehingga pasien juga biasanya akan terpengaruh dengan apa yang ditunjukkan oleh keluarga. Oleh karena itu, keluarga kita harapkan benar-benar ikut memberikan support kepada pasien dan ikut berkolaborasi bersama tim perawatan paliatif ya. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan paliatif? Ini saya kutip dari WHO tahun 2020 ya, konsep-konsep dari perawatan paliatif yang kalian perlu tahu. Yang pertama, provides relief from pain and other distressing symptom. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi pasien dengan kondisi terminal itu kita harapkan tidak ada nyeri, atau paling tidak kita benar-benar bisa membantu pasien untuk mengontrol nyerinya. Jadi ini adalah poin pertama atau prioritas yang harus kita terapkan pada pasien-pasien penyakit terminal ya. Jangan sampai dia merasa nyeri atau gejala-gejala lain yang menyebabkan dia tidak nyaman secara fisik. Kemudian yang kedua dari perawatan paliatif yang harus kalian lihat adalah adanya affirms life and regards dying as a normal process. Ini yang harus kita tekankan pada si pasien maupun keluarga. Ya, kita bisa mengajak pasien untuk mengafirmasi lagi kehidupan yang sudah dia lalui ya, apalagi pada pasien lansia yang dia sudah mencapai banyak hal pada kehidupannya sebelumnya. Dan kita menjelaskan dying as a normal process. Jadi kematian itu adalah proses yang normal, di mana setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian ya, hanya caranya yang berbeda-beda. Istilahnya kita akan menuju satu tempat yang sama yaitu kematian, tapi kita punya jalan yang berbeda-beda ya. Mungkin si pasien saat ini jalannya harus seperti ini ya, dengan dengan menjalani pengobatan paliatif ini harus menderita penyakit seperti ini. Kalau yang lain mungkin ada juga kan yang bahkan tidak ada sakit, kecelakaan langsung meninggal, atau dengan serangan jantung tanpa ada rasa sakit langsung meninggal gitu ya. Jadi semua itu meninggal itu kita tekankan adalah proses yang normal. Hanya caranya saja yang berbeda-beda. Jadi supaya istilahnya mengurangi denial atau penolakan pasien terhadap kondisinya. Kemudian yang ketiga, intends neither to hasten or postpone death. Jadi kita dalam perawatan paliatif itu tidaklah untuk mempercepat ataupun memperlambat kematian dari seseorang gitu ya. Jadi kita perawatan paliatif itu bukan berarti kalau udah paliatif kita percepat aja deh kematiannya, bukan seperti itu ya, atau kita tunda, tidak. Jadi kita tetap memberikan perawatan yang sesuai dengan apa yang pasien harapkan ya, berikan kemoterapi tetap, radioterapi, dan pengobatan-pengobatan lainnya kita tetap upayakan di perawatan paliatif. Bukan berarti kalau dia cancer ya udahlah biarin aja, nggak seperti itu. Tapi kita justru tetap memberikan perawatan sesuai dengan perkembangan penyakit pasien. Jadi di situ yang akan kita lihat. Tapi jika pasien sudah pada kondisi terminal yang kita dari segi medis sudah melihat prognosisnya sudah tidak bagus, kita pertimbangkan juga dari segi sosial ekonomi pasien ya, itu biasanya kita akan bicarakan bagaimana langkah yang sebaiknya kita ambil gitu. Itu kita akan bicarakan dengan keluarga untuk mengambil keputusan.
Kemudian yang keempat, integrates the psychological and spiritual aspects of patient care. Ya, jadi ini tidak hanya melihat dari segi fisik, tapi kita juga melihat perawatan pasien dari aspek psikologis dan juga spiritualnya. Ya, itu kita berusaha fasilitasi. Kalau ternyata pasien perlu dikonsulkan ke psikiatri, kita juga bisa konsulkan ya, supaya secara psikologisnya pasien juga ada terapi yang didapatkan. Kemudian yang kelima, offers a support system to help patient's life as actively as possible until death. Jadi kita bisa menawarkan dukungan untuk membantu pasien itu supaya dia bisa tetap aktif ya, sesuai dengan kemampuannya sampai dia meninggal. Banyak sekali contoh pasien-pasien yang sudah didiagnosis life-threatening illness itu berkeliaran di luaran sana. Jadi tidak harus selalu di rumah sakit ya. Pada kondisi-kondisi dia merasa dia pada kondisi fit ya, meskipun sudah kemoterapi atau sudah cuci darah ya pada pasien-pasien dengan CKD atau chronic kidney disease, dia masih bisa beraktivitas karena dia sudah mendapatkan penanganan atau perawatan gitu. Jadi kita tidak cut ya itu semua. Jadi jika hal itu yang membuat dia merasa nyaman dan merasa justru dia bahagia ya melakukan hal itu, kita bisa dukung ya. Karena saya pernah ketemu ya dengan pasien yang dia sudah CKD stage 5, usianya masih produktif 34 tahun, tapi dia bepergian sampai ke Bali. Jadi itu tidak begitu kelihatan, tapi memang perawakannya terlihat kurus gitu ya. Tapi dia sudah tahu apa yang membuat dia bahagia. So, kita usahakan pasien juga seperti itu. Apa sih yang membuat kamu bahagia saat ini? Ayo coba penuhi. Ya, coba kamu penuhi, silahkan lakukan, asalkan itu tidak kontraindikasi terhadap perawatan. Nah, ini sebenarnya balik lagi dengan budaya ya. Kalau kita budaya timur, apalagi di Bali, kalau sakit itu kan nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja gitu ya. Kemudian banyaklah mitos-mitos yang muncul pada saat sakit. Sehingga itu sebenarnya bisa menurunkan kualitas hidup ya, seolah-olah pasien dengan terminal illness ini itu tidak bisa melakukan apapun, jadi seolah-olah dia tidak berdaya, padahal sebenarnya dia masih punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang dia suka gitu. Jadi justru pada perawatan paliatif ini itu tidak kontraindikasi jika memang dia sudah pada kondisi yang stabil ya secara hemodinamik dan dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, kita justru support supaya dia merasa sisa akhir kehidupannya itu bisa dia manfaatkan untuk hal-hal yang ingin dia capai di akhir sisa kehidupannya gitu. Kemudian yang keenam, offers a support system to help the family cope during the patient's illness and in their own bereavement. Jadi kita memberikan dukungan juga kepada keluarga untuk bisa beradaptasi ya atau menunjukkan coping yang positif selama pasien sakit, terhadap kondisinya pasien saat ini dan pada masa berdukanya pasien. Jadi perawatan paliatif itu saya tekankan lagi tidak hanya untuk si pasien tapi juga untuk keluarga yang pastinya mengalami kedukaan ya, baik selama pasien sakit maupun saat pasien sudah pergi gitu ya, sudah dijemput maut. Jadi itu tantangan kita sebenarnya. Jadi keluarga juga termasuk di dalamnya sebagai pasien kita. Karena bayangkan saja pasien-pasien dengan terminal illness itu kan harus menjalani perawatan yang terus-menerus ya, tidak hanya sekali dua kali. Jadi bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu ada di rumah sakit, kemudian pulang lagi, kemudian ke rumah sakit lagi, seperti itu terus. Kemudian perawatannya juga memerlukan biaya yang cukup banyak. Jadi kedukaan itu dialami sejak pasien itu sudah didiagnosis bahkan sampai pasien itu meninggal gitu. Kemudian yang ketujuh, uses a team approach to address the needs of patients and their families, including bereavement counseling if indicated. So, di sini kita, yang tadi sudah saya jelaskan ya, adanya multidisiplin ilmu, jadi kita menggunakan pendekatan tim ya untuk memfasilitasi apa saja yang pasien dan keluarga pasien butuhkan, termasuk juga counseling kedukaan jika diperlukan. Kemudian yang kedelapan, will enhance quality of life and may also positively influence the course of illness. Jadi kita bagaimana caranya benar-benar memfasilitasi supaya kualitas hidup si pasien itu benar-benar bisa meningkat, dan jika kualitas hidup pasien itu meningkat secara fisik, psikososial, kemudian emosionalnya dia, kemudian secara spiritual, itu kalau benar-benar dijaga kualitasnya, itu bisa mempengaruhi kualitas atau
perjalanan dari penyakit pasien sendiri, gitu ya. Banyak sekali kasus seperti itu. Saat pasien itu benar-benar ikhlas menerima penyakitnya, kemudian secara spiritual dia juga um, mulai meningkatkan spiritualitasnya, itu pasien bahkan ada yang sembuh loh ya, bahkan ada yang dinyatakan sembuh dan dia bisa beraktivitas benar-benar seperti dahulu lagi. Uh, ya itu seperti itu. Kalau kualitas kehidupan pasien dan benar-benar ya di mind-nya dia atau pola pikirnya dia itu kita bisa benar-benar bawa dia ke tahap kehidupan yang berkualitas, itu akan mempengaruhi perjalanan penyakitnya bahkan kondisi fisiknya gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh dan itu yang harus kita tekankan pada pasien maupun keluarga. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah if applicable early in the course of illness in conjunction with other therapies that are intended to prolong life. Jadi kita benar-benar bagaimana caranya melihat perkembangan penyakit pasien dan kita melakukan terapi-terapi yang optimal ya untuk bisa memberikan perawatan yang optimal pada pasien sehingga bisa mempertahankan kehidupan pasien as long as possible ya. Jadi jika pasien masih punya semangat untuk hidup, apalagi kita berusaha untuk bisa memperpanjang kehidupan pasien supaya dia bisa tadi mencapai hal-hal yang belum dia capai misalkan di sisa akhir kehidupan. Ya contohnya kita bisa berikan kemoterapi, radioterapi dan tentunya kita perlu menanggulangi efek samping yang ditimbulkan dari terapi-terapi tersebut ya. Oke, terus kita masuk ke palliative care in children. Kalau yang tadi itu lebih banyak kita terapkan pada pasien yang sudah dewasa ataupun lansia ya. Tapi tidak untuk kemungkinan juga kita terapkan pada pasien anak. Tapi ada hal yang harus benar-benar kalian perhatikan ya pada palliative care untuk pasien-pasien anak ya. Karena saat ini kanker ataupun penyakit-penyakit terminal itu sudah banyak juga dialami oleh anak-anak ya. Tidak hanya cancer, keganasan-keganasan lain juga, termasuk juga gagal ginjal juga ada dialami oleh anak-anak. Anak-anak itu kan dari usia 0 sampai 18 tahun ya. Gagal ginjal itu saya pernah ketemu pada anak usia 12 tahun, 13, 15, bahkan ada anak usia 10 tahun gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan pada usia anak juga bisa saja mengalami terminal illness gitu ya. Tapi bedanya memang pada pasien anak itu chance untuk sembuhnya itu masih ada daripada dewasa ya. Pada keganasan-keganasan tertentu, anak-anak itu ada yang menjadi survival namanya. Jadi dia sudah pernah kena cancer dan sekarang dinyatakan sembuh, itu namanya survival ya. Tapi dia sangat berisiko ya pada usia dewasa itu muncul lagi cancernya. Nah, palliative care pada anak ya, pada poin pertama, palliative care for children is the active total care of the child's body, mind, and spirit, and also involves giving support to the family. Di sini ada mind, spirit ya. Jadi pada anak itu kan kita lihat ya tahap perkembangannya secara psikologis. Tadi kan kita bahas bahwa kematian itu adalah hal yang normal. Nah, misalkan anak yang masih usianya preschool gitu ya, apalagi toddler, dia belum tahu apa sih yang namanya kematian itu. Jadi kita agak sulit untuk membahas tentang kematian pada anak-anak usia yang masih di bawah. Oleh karena itu biasanya kita bisa kolaborasi dengan orang tua ya, menjelaskan tentang kematian itu seperti hal yang hal yang istilahnya bukan hal yang mengerikan, tapi hal yang wajar gitu. Intinya meninggal itu adalah suatu tahap perpisahan ya. Itu bisa kita ceritakan dengan seperti kemas dengan cerita dongeng ya, dengan melibatkan tokoh-tokoh tertentu gitu. Bagaimana adanya perpisahan dari keluarga, perpisahan antara satu orang dengan orang lain, tapi kita coba kemas cerita itu supaya tidak terlalu membuat si pasien itu sedih gitu. Ya itulah tantangannya palliative care pada anak ya. Selain kita agak susah juga pendekatan karena masih anak-anak, karena yang dipercaya adalah keluarga, di situ kita juga tidak bisa benar-benar gamblang untuk menceritakan tentang kematian pada pasien. Lain ceritanya kalau misalkan kita ketemu dengan pasien usia sekolah, apalagi usia remaja, ya itu mereka pada usia sekolah sudah mulai memahami konsep kematian itu ya, apa sih kematian? Jadi dia sudah tahu bahwa dia akan tidur lama, tidak akan ketemu sama keluarganya gitu. Jadi sudah mulai memahami, itu kita sudah mulai bisa ajak diskusi ya, atau ajak bertukar pikiran gitu, anak usia sekolah sampai remaja, apalagi remaja gitu. Cuma tantangannya pada usia remaja, secara psikologisnya itu juga karena belum matang, biasanya impact-nya dia bisa jatuh ke depresi gitu, dan itu yang kita berusaha biasanya untuk dekati, dan kita bisa kolaborasi dengan tim seperti psikolog atau psikiater ya.
Oh ya, pada anak biasanya dia punya spirit atau semangat untuk bisa sembuh ya, dan itu, saat saya, ikut seminar kita tidak bisa patahkan. Jadi jangan dipatahkan. Kalau dia memang ada semangat untuk sembuh, kita bisa, support itu. Jadi kita, bisa ajak dia untuk tetap berdoa dan semangat menjalani, pengobatan. Oleh karena itu bisa kita jadikan modal untuk, si anak bisa, semangat menjalani pengobatan-pengobatan yang tentunya panjang ya pada pasien-pasien terminal illness ini. Dan yang kedua, it begins when illness is diagnosed. Jadi sama dengan yang tadi ya, dimulai sejak awal diagnosis. Kemudian kita perlu evaluate and alleviate berbagai distress baik fisik, psikologi, dan sosial juga sama ya tadi ya. Kita harus evaluasi dan mengurangi berbagai distress fisik, psikologis maupun sosial pasien. Dan ini melibatkan multidisiplin ilmu juga tadi sudah saya jelaskan dan bisa didapatkan di berbagai fasilitas kesehatan, gitu ya. Kemudian perawatan paliatif itu, nah kalau misalkan kalian berkecimpung sebagai perawat paliatif itu dia bisa bekerja di banyak setting lokasi ya. Jadi bisa di rumah pasien, memberikan hospice care, ataupun di tempat-tempat yang memang kemungkinan ada pasien-pasien dengan kondisi terminal tadi. Jadi perawat paliatif itu banyak ranah pekerjaannya. Dan tantangannya pada perawatan paliatif kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan fisik, perubahan emosional, sosial maupun secara spiritual baik dari pasien maupun keluarga. Nah, ini keterampilan dan peran perawat paliatif yang kita coba asah ya, dan nanti kalian akan ada praktiknya juga ya, bagaimana caranya kalian melatih keterampilan ini. Yang pertama communication. Communication itu sangat penting ya, bagaimana cara kalian untuk bisa berkomunikasi. Jadi tidak boleh istilahnya apa ya? Kalau perawat paliatif itu nggak boleh cuma sekedar diem atau sembarangan dalam berbicara ya, baik dari segi intonasi maupun pemilihan kata-kata itu sangat harus hati-hati ya, karena pasien-pasien dengan terminal illness termasuk juga keluarga itu kan secara emosi sangat sensitif ya, karena mendapatkan berita yang tidak diharapkan. Karena itu melatih komunikasi itu sangat penting ya. Komunikasi nanti yang kalian akan terapkan pada perawatan paliatif diantaranya bagaimana mengkomunikasikan terkait prognosis penyakit pasien, perkembangan atau kondisi pasien saat ini, perawatan apa yang harus pasien jalani, efek samping yang mungkin muncul seperti apa, bahkan komunikasi terkait misalkan dia curhat ke kalian ya, bercerita tentang kehidupannya atau masalahnya itu diperlukan teknik komunikasi yang juga harus baik gitu ya. Kemudian yang kedua, compassion. Compassion itu adalah rasa kasih sayang. Perawat harus bisa menunjukkan bagaimana compassion-nya dia atau rasa kasih sayang dia yang menganggap si pasien ini seperti keluarganya sendiri. Kalau sudah tua, menganggap pasien ini adalah ibunya sendiri, ayahnya sendiri, neneknya sendiri, gitu ya. Bagaimana menunjukkan kasih sayang itu supaya pasien bisa benar-benar merasakan ya. Jadi akan terlihat seperti gambar yang pertama saya jelaskan tadi ya. Seolah-olah si perawat tadi itu adalah cucunya si nenek dan nenek itu merasa bahagia dirawat gitu. Itu yang harus dilatih pada perawatan paliatif. Kemudian yang ketiga, human vulnerability. Jadi kita menyadari bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang rentan apalagi pada kondisi terminal. Karena itu dia perlu support dari berbagai pihak ya, baik dari keluarga, kemudian support dari tenaga-tenaga kesehatan yang lain maupun tim-tim yang lain. Jadi sangat wajar kalau misalkan pasien-pasien dengan perawatan paliatif itu agak manja, biasanya ya dia perlu perhatian yang lebih gitu. Dan itu yang harus kita bisa pahami. Kemudian keterampilan sebagai case manager yang tadi saya informasikan ya, bahwa perawat nih kita lihat di gambar yang kanan itu ada multidisiplin ilmu yang akan kita libatkan di sana, dan perawat harus bisa menerapkan perannya sebagai case manager atau manajer kasus untuk memanage kasus pasien dengan perawatan paliatif ini. Bagaimana caranya supaya tim multidisiplin ini bisa memberikan perawatan yang optimal untuk si pasien. Kemudian yang terakhir adalah caregiver, yaitu memberikan asuhan keperawatan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dari pasien dengan perawatan paliatif ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Tidak menutup kemungkinan kalian boleh mencari referensi-referensi yang lain. Dan kalau ada pertanyaan, Ibu buka sesi diskusi di WA Group ya. Silahkan kalian bertanya. Dan ini yang terakhir adalah penugasan ya, yang tadi Ibu sampaikan. Ibu harapkan kalian bisa melakukan literatur review terhadap beberapa artikel dengan membentuk kelompok ya, yang nanti tugasnya Ibu harapkan dikumpulkan pada tanggal 25 Agustus 2020. Sekian dari Ibu untuk materi kita hari ini.
Semoga bisa dipahami ya, dan kalian bisa tertarik nanti untuk belajar di mata kuliah ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.